Selamat datang di Pertelu Sport, di mana kami akan menyajikan informasi seputar dunia MotoGP secara santai dan mendalam. Cukup banyak drama yang terjadi di GP Catalunya, seperti Marc yang lagi-lagi kesulitan di sesi kualifikasi, Pecco Bagnaia gagal menang di sprint race setelah crash di lap terakhir, dan rookie Pedro Acosta yang sempat memimpin balapan utama juga ikutan crash. Oke, mari kita mulai pembahasannya. Dimulai dari sang juara Pecco Bagnaia. Menjalani sprint di hari Sabtu dengan sangat meyakinkan dengan memimpin balapan setelah duel sengit dengan Pedro Acosta. Namun sayang pada lap terakhir Pecco terjatuh di tikungan kelima. Bagnaia sendiri mengungkapkan bahwa alasan utamanya terjatuh adalah grip aspal yang sangat buruk. Ia merasa tidak melakukan kesalahan apapun. Begitu pula soal motor yang menurutnya tidak ada masalah. Hasil ini membuat jarak poin dengan Jorge Martin semakin melebar. Artinya, di balapan hari Minggu, Pecco harus finish di depan Martin demi bisa memangkas jarak poin. Di balapan hari Minggu, Pecco langsung ambil kendali dengan memimpin balapan. Meski posisinya kemudian diambil alih oleh Jorge Martin, namun Pecco tetap tenang. Pecco melakukan dorongan terus-menerus untuk mengejar Martin, hingga akhirnya berhasil mengambil alih posisi pertama di tikungan kelima pada lap ke-19. Dengan sisa 5 lap, Bagnaia mengeber Desmosed di GP 24 dan menjauh untuk mengunci 25 poin. Di posisi kedua ada Jorge Martin. Menjalani sprint race yang kurang memuaskan, Martin gagal naik podium karena harus puas di posisi keempat. Dihasapi Pedro Acosta yang naik podium ketiga. Martin mengatakan, sepanjang sprint race dia mengalami masalah teknis, yaitu motor bergetar seperti yang dia alami saat tes resmi di Qatar. Selain itu, temperatur panas pada bagian roda depan turut mempengaruhi performanya di sprint race. Pada balapan utama di hari Minggu, Martin tampil agresif dengan memimpin balapan dari lap kelima, mengalahkan Pedro Acosta dan Pecco Bagnaia yang menguntit di belakangnya. Sempat melebarkan jarak dengan Pecco Bagnaia, namun perlahan Pecco mendekat dan mengambil posisi pertama lagi. Martin tidak dapat melawan hingga tertinggal 1,7 detik dari Pecco Bagnaia. Meski begitu, Martin merasa puas dengan finish podium kedua. Hasil di akhir pekan menjadi sangat penting, mengingat di sprint hanya finish keempat. Di posisi ketiga ada Marc Marquez. Lagi dan lagi, Marquez membuat penonton kagum. Memulai start dari grid ke-14, berhasil finish kedua pada sprint race dan posisi ketiga pada main race. Dalam 2 seri terakhir, entah mengapa Marc selalu kesulitan di sesi kualifikasi. Namun, dalam sprint maupun main race, luar biasanya mampu comeback naik podium. Pada sprint, seperti biasa, perlahan bisa naik sampai pada last lap mampu membuat kejutan. Berhasil mengasapi Pedro Acosta untuk posisi kedua. Balapan hari Minggu pun demikian. Pada last lap mampu merebut posisi ketiga dari Alex Espargaro. Dengan 2 seri terakhir bisa comeback, membuktikan di Le Mans bukanlah keberuntungan, melainkan memang skill Marc yang masih di level topnya. Hasil ini membuktikan kalau Marc memang luar biasa. Di posisi keempat ada Alex Espargaro. Momen terakhir balapan di Catalunya karena Alex memutuskan pensiun pada akhir musim. Berhasil merebut pole position, memecahkan rekor lap tercepat, dan berhasil menang di sprint race menjadi kado spesial untuk para penggemarnya. Meskipun pada balapan utama, Alex gagal podium setelah di-overtake Marquez pada lap terakhir. Memang cukupnya saksi lihatnya, dikit lagi podium padahal. Namun, kita harus angkat topi buat Alex Espargaro setelah menyelesaikan akhir pekan yang luar biasa di kandangnya sendiri. Untuk berikutnya, Mimin ambil pembalap yang menarik aja buat dibahas. Karena kalau semuanya dibahas, nanti pasti durasinya terlalu panjang. Oke, kita lanjut. Ada Raul Fernandez. Menjalani akhir pekan dengan perasaan yang campur aduk, ia berhasil masuk front row pertamanya di MotoGP. Memimpin balapan di awal-awal lap sprint race, namun sayang, crash di tikungan ke-10.
Raul menyatakan perubahan pada pengaturan elektronik di motor RSGP miliknya adalah kunci dirinya bisa cepat, dan Raul mencoba mengubah sedikit gaya balap untuk bisa lebih cepat lagi. Pada balapan utama, berhasil finish ke-6. Meski gagal naik podium, hasil ini bisa menjadi modal yang baik untuk mentalnya pada race di Mugello nanti. Berikutnya dari duo Yamaha, Fabio Quartararo dan Alex Rins. Setelah update aero pertama di tahun ini, duo Yamaha cukup optimis motornya bisa kencang. Mimin juga sempat optimis Yamaha bisa bersaing di barisan depan setelah Rins mampu start di grid ke-8. Sebuah peningkatan yang cukup signifikan, namun pada balapan utama hanya bisa bersaing di barisan tengah. Alex Rins bahkan gagal memanfaatkan momentum, justru Fabio yang perlahan bisa berada di 10 besar. Sepertinya memang Yamaha masih punya banyak PR pada motor M1, semoga bisa cepat kompetitif lagi ke depannya. Honda ya seperti biasa masih di belakang. PR Honda tentu lebih banyak dari Yamaha. Sebenarnya Mimin juga kasihan melihat Honda hanya bisa San Mori di belakang. Harapannya ya sama kayak Yamaha, semoga bisa cepat kompetitif lagi ke depannya. Oh ya, kelupaan soal rookie Pedro Acosta. Ini bocah ajaib bener. Di tahun pertamanya udah bikin Mimin jatuh cinta. Dia memang agresif, tapi sejauh ini belum pernah membahayakan pembalap lain. Bahkan di Le Mans, dia bilang, lebih baik aku jatuh daripada menabrak dan merusak balapan orang lain. Rookie bisa mikir gini tuh luar biasa. Start di posisi kelima, pada sprint berhasil naik podium ketiga. Namun sayang seribu sayang, pada balapan utama harus terjatuh saat memimpin balapan. Yang luar biasanya, dia bisa bangkit lagi dan berhasil finish di posisi ke-13. Mimin merasa cepat atau lambat dia pasti bisa menang di MotoGP tahun ini. Cukup sekian untuk pembahasannya. Yang suka dengan informasi dunia MotoGP, bisa kalian subscribe channel kami Bertelu Sport. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir video.